to Indonesia? I was consulted by Mr. Otto. Saya diminta konsultasi oleh Bapak Otto Regarding this case. mengenai kasus ini. I was given the information. Saya diberi informasi, And after reviewing the information, dan setelah mempelajari dan menganalisis informasi tersebut, I told Mr. Otto saya memberitahu Pak Otto that I can assist him in. dan bahwa saya dapat membantunya. Kapan ahli datang ke Indonesia? When did you come to Yang Indonesia? mulia, saya kira ini pertanyaan nggak ada kaitannya dong. Mohon maaf, Yang Mulia. Karena ini soal orang datang, kapan, saksi I datang. think this is Tidak ada kaitan unnecessary dengan kasus questions. ini. No Itu relation. nanti kalau soal itu saya kira. Tapi tanyalah mengenai soal keahliannya. Kapan datang, di mana tidur, makan apa, kan nggak ada kaitannya urusan. There is no relations at all. Asking where he is staying, where he comes. Semua tenang. Mohon Semua izin tenang. majelis. Kami bertanya tentu ada alasannya. Tapi ini bagaimana kami akan mendapatkan keterangan ahli ini seperti apa, kita mempertimbangkan seperti apa, tergantung dari pertanyaan-pertanyaan di awal kami. Tentunya kami juga perlu untuk mengetahui apakah ahli ini capable untuk memberikan keterangannya di persidangan. Jadi mohon tidak dipotong pertanyaan kami untuk kami tuntaskan pengetahuan kami tentang keadaan ahli ini. Karena ahli ini adalah seseorang yang berasal dari Australia, tidak di Indonesia. Sorry, we ask the questions. We ask the questions not because, not for no reasons at all, because we also would like to know whether he is really capable or not to serve as a witness. Yang mulia. Makanya di dalam persidangan ini kita sepakati. Jadi yang berhak untuk menjawab pertanyaan adalah ahli. Apakah pertanyaan dari penuntut umum akan dijawab atau tidak adalah ahli, sehingga tidak terjadi kegaduhan dalam persidangan. Saya pikir begitu ya. Silakan penuntut. So I would like to say that the one who has the right to answer the questions from the public prosecutors are the expert. In this case, you. So please go ahead. Saya akan mulai pertanyaan sejak Kalau kapan terjemahannya ahli datang ke Indonesia. Terjemahannya ditambahkan tadi. Pak Hakim belum lengkap disampaikan. Ya, tadi Pak Hakim mengatakan bahwa yang berhak untuk menjawab supaya tidak menimbulkan kebingungan atau kekacauan, yang berhak untuk menjawab di dalam pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah ahli. Tadi ada kata Pak Yang Mulia tadi bahwa apakah atau tidak terserah pada ahli. Dan juga ya betul, dan juga apakah pertanyaan tersebut akan dijawab atau tidak itu terserah pada ahli. So it depends on you whether you want to answer the questions or not. Oke. Saya ulangi pertanyaannya bahwa kapan ahli datang ke Indonesia? So I would like to repeat my question. When did you come to Indonesia? I came on Saturday. Hari Sabtu. Tanggal? On which date? What date? 3rd of September. 3 September. 3 September, oke. Dengan visa kunjungan apa ahli, dengan visa apa ahli datang ke Indonesia? Using what visa did you come to Indonesia? With what visa did you come to Indonesia? I came with a visitor's visa. Visa kunjungan. Visa kunjungan itu kunjungan untuk apa? Bisa ditanyakan? You said visitor visa. What visitor visa for what kind of visit? There's no form to fill. Tidak ada formulir yang diisi. No form to fill. Tidak ada formulir yang diisi. Bisa ditunjukkan visanya? Mungkin ada Can di you show paspor. us the visa that you have got? Is the passport. Di paspor, ada di paspor. Visanya ada di paspor, Pak. Oke.
apakah ahli melaksanakan konsultasi, kemudian memberikan keterangan ahli di depan persidangan ini sebagai profesinya? Do you consult, do you give consultation and then give an expert witness before this court in accordance with your profession? Yes. Ya. Apakah mendapatkan fee untuk itu dari? Do you receive fee for Keberatan that? yang mulia. Keberatan yang mulia itu sangat tidak etis. Saksi Anda pun saya tidak tanya seperti itu. Sangat tidak etis. This is very, very unethical Ya, of you to supaya- ask such questions. Supaya terang ya, supaya terang. Supaya terang. Di mana ada expert yang tidak dibayar? Jadi mohon izin majelis agar diperjelas di sini kenapa tujuannya jaksa penuntut umum menanyakan dari awal tentang maksud kedatangan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi, pasal 8 tentang PP nomor 31 pasal 89, itu visa kunjungan itu dalam rangka hanya tugas pemerintahan, pendidikan, sosbud, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, singgah untuk perjalanan ke negara lain. Sementara untuk visa tinggal terbatas, Anda kan tadi menjelaskan bahwa Anda visa kunjungan. Kalau dalam rangka pekerjaan, dalam rangka profesi dan menerima bayaran, Anda di sini diwajibkan untuk pasal 102 menggunakan visa tinggal terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, pelanggaran itu diancam pidana. Artinya kita menghormati persidangan ini, kita junjung tinggi. Kalau seandainya seorang ahli menjelaskan bahwa profesinya, bahwa keterangannya dasarnya di sini terhadap pelanggaran pidana, nah kita kan sama-sama menjelaskan di sini. Makanya tujuannya seperti itu kami menyampaikan. Mohon dijelaskan dulu. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Kalau It is not lawful according to Indonesian law. It is not lawful according to Indonesian law. Mau datang ke Indonesia saja mungkin. Before I come, You are liable to criminal sanction. Sebentar ya, majelis kos sebentar ya. This means that you have to come not using physical visa, but you should use limited stay visa. And if found you have violated this Indonesian regulation, law number 6 of 2011 on immigration, then you are liable to criminal sanctions. Bacakan. Ngomongnya secara bergantian ya, ngomongnya secara bergantian ya. kata-katanya juga nggak Biar seperti itu, bisa kan kita dilarang. dengar ya. Ya. Bicaranya bergantian. Saya mau bertanya, apakah Begini, ada larangan di keterangan sana? ahli ini bisa dianggap sah apabila datangnya juga secara sah. Oh, tidak. Kalau datang secara ilegal, apakah keterangan dapat dikatakan sah? Itu kan belum tentu yang mulia. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Makanya kita dulu cari dasarnya terlebih dahulu. Jangan langsung ke tengah-tengah. contoh, waktu Sebentar. Coba ditanya dulu yang mulia. Ini giliran saya penasihat hukum. Cukup. Ya. Yang mulia saya mau tanya dulu. Waktu di Bali yang bersangkutan ini yang mulia, waktu datang ke Bali dia tidak juga minta visa kerja.
Dia melakukan yang sama di Bali. You get the visa? You came to Bali, did you get a special, I came on special I visa? presume the same type of visa, The same, sorry? the same type of visa without filling any form. Ya, jadi waktu saya ditugaskan ke Bali, waktu bom Bali itu, saya datang juga sama menggunakan visa kunjungan, dan saya tidak diharuskan untuk mengisi formulir apapun. Ya, cukup ya. Itu tugas negara pada saat itu ya. Pada saat itu tugas Jadi, negara bukan ya, Pak. Coba ya, begini ya. Ya berarti Coba didengar majelis bicara ya. Assignment of the state. Ya. Bahwa ahli ini telah didengar dalam persidangan ini. Andaikan jaksa mengajukan keberatan, seharusnya diajukan pada awal persidangan. They should say, Sehingga they should karena raise ini the sudah objection right from the beginning. Berlangsung, ya. Because you have already given Karena ini sudah berlangsung, maka saksi ini tetap akan kita dengar. Kemudian apabila ada keberatan dari jaksa penuntut umum akan kita catat dalam persidangan. Kemudian apabila masalah pelanggaran imigrasi yang apakah itu dilakukan atau tidak, itu adalah kewenangan jaksa untuk membidanginya, ya. Ya, begitu ya. Siapa yang mulia? Jadi sudah clear ya. Silakan penuntut umum untuk bertanya. Terima kasih majelis. Ahli, ahli apakah pernah selain yang telah diterangkan tadi tentang melakukan pemeriksaan patologi forensik di Indonesia, yaitu pada kasus bom Bali, apakah ahli pernah melakukan forensik lain selain kasus bom Bali itu di Indonesia? Apart from the forensic pathology examination that you conducted during the Bali bombing in Indonesia, have you ever done any other forensic pathology examination in Indonesia? No. Tidak. Apakah ahli pernah melakukan patologi forensik ataupun otopsi terhadap kasus kematian karena keracunan cyanida? Have you ever performed an autopsy or have you ever performed a forensic pathology examination on a body suspected on a body that is suspected of whose death is suspected of cyanide poisoning? Yes. Yeah. Di mana itu? Where? In Brisbane. Di Brisbane. Di Brisbane. Cyanida seperti apa yang kasus kematian cyanida seperti apa yang dilakukan oleh ahli di Brisbane tersebut? What case of cyanide poisoning did you examine in Brisbane? It's a case of a boy Kasusnya menimpa seorang anak laki-laki who used chemicals to produce hydrogen cyanide. Yang menggunakan bahan-bahan kimia untuk memproduksi hidrogen cyanida And die as a result. dan sebagai akibatnya meninggal dunia. Hidrogen cyanida berarti apakah betul cyanida tersebut berbentuk gas? When you said hydrogen cyanide, does it mean that the cyanide is in the form of gas? Yes. Ya. Oke. Ahli tadi menerangkan tingkat kecepatan matinya cyanida dalam bentuk gas itu lebih cepat daripada keracunan cyanida dalam bentuk garam. Earlier you said that death by cyanide poisoning through inhalation is faster
than through ingestion of cyanide salts. Yang masuk melalui oral atau berupa makanan dan minuman. Yang So, garam tadi masuknya ke sianida ke dalam tubuh karena makanan atau minuman atau secara mulut dari what I pencernaan. mean is the ingestion of cyanide salts through orally. Yes, inhalation is always faster than oral intake. Ya, penghirupan selalu mengakibatkan kematian lebih cepat daripada apabila masuk lewat mulut. Sianida yang masuk lewat mulut, tadi ahli menjelaskan memiliki waktu antara 5 menit atau lebih sampai beberapa jam, betul? Is it true? You said earlier that cyanide poisoning, oral cyanide poisoning will take about 5 menit. 5 minutes or even and also hours before that. Yes, usually the first symptoms that come out is the first presentation that come out is the symptoms, not death. Ya, yang pertama kali muncul adalah manifestasi gejala keracunan, bukan langsung meninggal dunia. Yang dimaksud ahli itu 5 menit sampai beberapa jam, itu adalah manifestasi gejala atau kematian. You said earlier, you mentioned 5 minutes until hours, minutes until 5 minutes to hours, until hours. And what do you mean by that? Do you refer to the manifestation of symptoms, or do you refer to death 5 minutes after cyanide poisoning? I refer to manifestation of symptoms. Yang saya maksud adalah manifestasi gejala keracunan sianida, bukan kematian. Gejala yang muncul 5 menit sampai beberapa jam tersebut, apakah dalam suatu dosis yang sama ataupun tergantung besar kecilnya dosis? Maksud saya, ketika dosisnya kecil, apakah juga 5 menit mulai muncul gejala? Baik, kita akan kembali ke sidang sambil menunggu substansi yang lain ya, karena ini sudah pengulangan yang terasa. Oke, saya ingin ke Pak Luhut dulu. Pak Luhut, apa sih yang dikejar JPU setelah tadi selesai pengacara menanyakan, makin mengerucut atau malah melebar? Saya kira dia nggak tahu apa yang dia cari ya dengan mengangkat isu imigrasi dan visa kan. Oke. Dan memang akhirnya hakim mengatakan Anda mestinya mempersoalkan itu di awal, tidak memberikan. Dan yang kedua, secara hukum sebenarnya justru harus berterima kasih ada orang datang dari Australia untuk mengungkap kebenaran atau membantu mengungkap kebenaran. Tinggal diuji saja apa yang dia katakan. Jadi dalam hukum pembuktian justru itu sebenarnya baik supaya sungguh-sungguh sidang ini menemukan kebenaran, tidak salah nanti menghukum orang. Nah, saya sedih itu melihat pertanyaan-pertanyaan jaksa yang tidak relevan itu diajukan, padahal sebenarnya ini kesempatan untuk menggali. Tadi kan dia sudah mengatakan menantang dari saksi ahli gitu ya? Iya dong, men-challenge apa yang kan dia sangat konklusif ya kan. Tadi yang dia katakan, dia bilang bahwa dia yakin bahwa penyebabnya bukan sianida. Karena terlalu kecil dosisnya yang ditemukan di dalam lambung. Dan yang kedua kan dia juga katakan harus dilakukan otopsi secara menyeluruh. Nah, ini yang harus dia kejar kan. Betul nggak statementnya ini kan gitu kan. Itu yang harus diuji ya, supaya nanti sidang ini sampai kepada yang disebut dengan kebenaran material. Jadi harus sampai kepada kebenaran material itu. Sayangnya materialnya malah justru belum dicocokkan begitu ya dengan keilmuan saksi ahli. Bukan itu yang dibicarakan, tapi kenapa kamu datang ke sini? Kamu sah nggak masuk ke sini? Kan begitu. Sesuatu yang sama sekali yang tidak relevan. Misalnya kalau dia belum siap, karena kan dia katakan dia juga menyampaikan reportnya secara tertulis dan dia tanda tangani. Karena dia yakin maka dia tanda tangani, tadi dikatakan dalam sidang. Jadi jaksa itu misalnya bisa mengatakan begini,
Saya minta waktu dulu Oke. untuk mempersiapkan diri 1 hari, 2 hari. Baik. Nanti minta sama hakim gitu supaya sungguh-sungguh kami siap untuk menguji keterangan. Oke, itu. jadi Itu jangan bisa terburu-buru, digugat. oke. Jadi nggak usah dipaksakan Baik. karena kita akan kelihatan bodoh dan memang akan bodoh karena itu bukan memang bidang kita kan Baik. gitu kan substansinya gitu. Pak Budiawan, keyakinan dari Prof. Beng Ong tadi yang mengatakan ini tidak ada cyanida. Sangat ragu dia kematian soal cyanida. Ya pertama ya dia kan seorang expert lah dalam Ya. pengertian dia bidangnya patologi itu mempelajari dan membuka tabir bagaimana keracunan itu terjadi pada suatu organ kan begitu. Dan fakta-fakta yang perlu dibuktikan adalah keberadaan kalau memang dia keracunan. Oke. Nah kalau yang namanya keracunan berarti berbicara dosis, konsentrasi atau kadar. Oke. Nah berdasarkan fakta data yang dia punya, yang dia ketahui itu hanya ditemukan di lambung 0,2 miligram itu per liter jauh dari dosis kematian. Itu fakta dan wajar kalau dia mengasumsikan dan juga